Halo teman-teman semua. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang daur karbon atau siklus karbon. Sebelum itu, yuk perkenalan dengan anggota kelompok kami. Halo, kenalin nama aku I Gusti Ayu Sinta Chandra Dewi Mahasta Putri, nomor absen 9. Hai, kenalin, nama aku Nilu Putri Sinta Ginia Putri, biasa dipanggil Ginia, nomor absen 28. Hai, perkenalkan, nama saya Nilu Jessica Sri Putri, nomor absen 27. Hai, kenalin, nama aku Zaira Sapina Pratnya Paramita, absen 38. Halo, aku Angela Putri, absen 1. Kalian tahu nggak sih apa itu daur karbon? Daur karbon adalah suatu aliran karbon yang melewati semua bagian di dalam sistem planet bumi, baik berupa tumbuhan, hewan, hingga manusia, dan proses terjadinya secara alami. Selain itu, siklus karbon merupakan suatu siklus penyimpanan dan juga perpindahan unsur karbon. Daur karbon juga memiliki fungsi sebagai penyeimbang ketersediaan karbon yang ada di bumi dan mengembalikan karbon ke makhluk hidup melalui proses fotosintesis guna menekan jumlah CO2 dan menghasilkan oksigen. Ada 5 tahap proses daur karbon. Tahap pertama, terjadinya proses daur karbon yaitu melalui fotosintesis. Dalam proses ini, sangat mengandalkan organisme seperti tumbuhan dan lainnya yang memiliki zat hijau daun untuk melakukan fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, pohon menyerap karbon dioksida dan air dengan bantuan sinar matahari yang menghasilkan glukosa sehingga sumber energi tanaman dan oksigen yang dibutuhkan organisme untuk melangsungkan kehidupannya. Tahapan kedua dari daur karbon adalah karbon yang berpindah dari produsen ke konsumen melalui rantai makanan. Produsen menyimpan karbon menjadi cadangan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen. Pada tahap ini, karbon digunakan untuk membangun jaringan tubuh dan mempertahankan fungsi fisiologinya. Yang ketiga ada proses respirasi, yang dimana makhluk hidup menghirup oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Contohnya siklusnya seperti ini. Makhluk hidup akan menghirup oksigen dan diedarkan ke seluruh tubuhnya, lalu dikeluarkan lagi dalam bentuk karbon dioksida, yang pada tahap ini karbon dioksida akan dikembalikan lagi kepada atmosfer. Tahap keempat adalah proses dekomposisi atau pengurai. Sisa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang mati diurai dengan organisme pengurai menjadi lebih sederhana. Karena pada makhluk hidup terdapat karbon, maka pada proses pembusukan akan menghasilkan karbon yang akan kembali ke udara dan tanah. Proses pembakaran makhluk hidup juga menghasilkan karbon yang akan kembali ke atmosfer. Yang kelima, pembakaran sumber energi fosil. Pembakaran bahan bakar fosil menjadi aktivitas yang paling banyak menghasilkan karbon dioksida di atmosfer. Sayangnya, pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara juga menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Melalui proses pembakaran, karbon yang ada di dalam bahan bakar fosil dikembalikan lagi ke atmosfer. Oleh karena itu, karbon yang terperangkap di atmosfer kemudian diserap lagi melalui proses fotosintesis yang merupakan tahap awal dari adanya daur karbon. Itu dia penjelasan tentang daur karbon dari kami. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Biologi daur karbon, take one, action. Ada 5 tahap proses daur karbon. Dengan